Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal musyrikin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah Masjid Baitul Jannah. Semoga betul-betul rumah yang sekarang kita gunakan, bangunan yang sekarang kita manfaatkan ini mengantarkan kita ke jannah, mengantarkan kita ke surga. Seperti niat dari panjenengan yang menamakan masjid ini dengan nama itu. Berikutnya adalah alhamdulillah kita bisa jumpa kembali pada pekan keempat hari Sabtu ini. Dan ini adalah perjumpaan pertama sejak bulan Ramadan ya. Sejak sebelum Ramadan, Syawal, ini sudah pertengahan Dzulqa'dah, berarti sudah 2,5 bulan. Mudah-mudahan ini adalah jumpa yang bermanfaat, mendatangkan keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan harta juga, dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, tema kita setiap pekan keempat ini adalah fikih. Jadi sebenarnya secara kajian kitab belum selesai, jadi kitab pengantar fikih itu belum tuntas. Tapi tidak ada salahnya kita selingi dengan membahas beberapa problematika yang mungkin sedang berkembang atau berkaitan dengan waktu. Maksud saya waktu itu kita hanya ketemu sebulan sekali. Mungkin jenengan juga ada jumpa dengan ustadz yang lain di pekan yang lain, tapi beda tema. Karena membahas tema fikih hanya ada di pekan keempat. Maksud saya yang bahas fikih serius bahas fikih itu ya saya usahakan di pekan keempat ini sesuai dengan standar ngaji fikihnya para ulama. Bisa saja ada perkara-perkara yang butuh segera untuk dibahas karena saking pentingnya, bisa karena sedang viral, melibatkan orang banyak dan butuh segera mendapatkan jawaban yang pas, atau berkaitan dengan peristiwa yang waktunya dekat, mungkin nanti berkaitan dengan kurban atau berkaitan dengan Idul Adha dan seterusnya. Nah, jadi pekan keempat ini bisa kita manfaatkan untuk ngaji fikih. Kalaupun nanti ada tanya jawab atau diskusi, saya senang sekali karena biar pas sesuai dengan kondisi yang sedang ada di panjenengan. Sebelum itu izinkan kami atau saya menyampaikan beberapa ayat terlebih dahulu sebagai muqaddimah ngaji fikih kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini adalah separuh ayat dari surat At-Taubah ayat 36. Jadi tidak saya bacakan lengkapnya. Nanti panjenengan bisa ngecek sendiri.
Inna iddatasyuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, pada sisi Allah, isna asyara, adalah 12 syahron, bulan. Ada 12. Maksudnya bilangan bulan yang beredar dalam 1 tahun, itu 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi peredaran waktu 1 tahun berisi 12 bulan, 1 bulan nanti 29 hari atau 30 hari dan seterusnya, itu sudah berlaku sejak awal adanya langit dan bumi. Jadi bukan kemarin-kemarin, bukan baru ditemukan oleh manusia ilmunya tentang kalender, bukan. Jadi perhitungan 1 tahun 12 bulan itu memang sudah seperti itu adanya sejak awal penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dinobatkan sebagai bulan suci, bulan haram. Nah, 4 bulan itu yang mana saja? Rasulullah sudah menerangkan kepada kita. Yang pertama adalah Zulqa'dah. Ini sekarang kita sedang berada di bulan suci. Kemudian nanti Zulhijjah, bulan depannya lagi nanti Muharram, dan puncak terakhir nanti adalah bulan suci Rajab. Jadi saya ulang kembali, bulan suci yang 4 yang sudah Allah tetapkan sebagai bulan suci sejak penciptaan langit dan bumi adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan tidak masuk nih, nanti jangan salah menyebut Ramadan dengan sebutan bulan suci. Sering kita ungkapkan ini, apalagi setiap kali Ramadan datang, hampir selalu orang Islam menyebut, orang Islam sini Indonesia maksud saya, menyebut Ramadan dengan sebutan bulan suci. Ini penyebutan yang salah, salahnya banget Pak. Ini salah banget, salah banget. Kan Ramadan bulan yang istimewa, iya. Ramadan bulan penuh barokah, iya. Ramadan bulan penuh rahmat, iya. Tapi tetap tidak boleh disebut bulan suci, karena bulan suci itu ada ininya, ada konsekuensinya kalau disebut bulan suci. Yang pertama, tidak ada dalilnya Ramadan disebut bulan suci, baik dari ayat, dari hadis, dari ucapan ulama, tidak ada. Itu tidak tahu itu siapa yang mulai nyebut Ramadan dengan sebutan bulan suci, itu tidak tahu, itu sing ngarang sopo gitu. Nah, bulan suci itu yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Artinya hari ini kita sedang berada di bulan suci, di tengah-tengah atau di pertengahan bulan suci Dzulqa'dah. Oke, hadirin rahimakumullah. Terus apa Ustaz yang membuat Ramadan tidak bisa disebut bulan suci? Ya, yang pertama tidak ada ininya, tidak ada dasar hukumnya. Yang kedua, pantangan yang berlaku di bulan suci memang tidak berlaku di bulan Ramadan. Nah, pantangannya apa? Itu perang. Kaum muslimin tidak boleh memulai perang pada bulan suci yang 4, tidak boleh. Kecuali diserang duluan oleh musuhnya, nah, itu baru berbeda hukumnya. Sedangkan di bulan Ramadan nggak ada masalah. Kaum muslimin melakukan penyerangan lebih dulu, nggak ada masalah. Misalnya seperti di Palestina, kaum muslimin di sana memulai menyerang Yahudi Israel lebih dulu, nggak ada masalah pada bulan Ramadan. Nah, tapi kalau di bulan Dzulqa'dah sudah nggak boleh, kecuali diserang. Nah, sana nyerang terus sampai di bulan ini pun mereka masih nyerang, nggak diserang, ya nggak ada, tidak ada pilihan lain selain harus dibalas serangannya atau dihadapi. Kan tidak boleh orang mukmin berkata kepada musuhnya pas bulan suci, ini musuhnya mau nyerang, terus kita ngomong, maaf musuh kami nggak boleh perang. Ya senang dong musuhnya, diserang habis-habisan jadi bulan-bulanan nanti. Oke, lanjut. Terus yang kedua, yang berikutnya, karena kita sedang bahas bulan haram atau bulan suci, berarti ada keuntungannya. Keuntungan. Jadi bulan suci ini ada keuntungannya. Nah, bulan yang Allah istimewakan ini mesti ada keuntungannya. Tidak mungkin nggak ada keuntungannya, itu tidak mungkin. Apa keuntungannya? Pahala ibadah berlipat ganda, itu sudah pasti. Oke. Tapi juga ada resikonya.
konsekuensinya berat. Dosa dari perbuatan maksiat juga digandakan karena ini bulan yang Allah muliakan, bulan yang disakralkan. Kira-kira sebesar apa pahala yang didapat pada bulan suci ini? Saya tidak bisa menyebutkan angkanya, Pak, nggak bisa, karena keterangan yang saya tahu tidak ada detail angka berapa kali lipat yang kita dapat ibadah pada bulan suci. Tapi kalau mau dicarikan pembanding, ya mudah-mudahan ini jadi harapan kita semua. Apa itu? Ibadah di bulan suci ini harapannya mendapat pahala seperti mereka yang ibadah di tanah suci. Itu harapannya. Karena bulan haram, namanya pakai kata haram, di sana ada tanah suci. Tanah suci itu bahasa Arabnya tanah haram, betul nggak? Betul kan? Betul Pak. Ada tanah haram. Terus di sana lagi ada Masjidil Haram. Sama-sama menggunakan kata haram. Jadi karena sama menggunakan kata haram, kita punya harapan semoga di bulan haram ini kita mendapat pahala ibadah seperti mereka yang ibadah di tanah haram. Nyambung betul Pak? Itu sifatnya harapan. Saya tidak bisa mengatakan pasti, tapi harapan. Sudah tahu ibadah di tanah haram pahalanya berapa? Masih ingat? Hah? Ibadah di tanah suci Mekah itu dibandingkan di sini berapa banyak perbandingannya? 100.000 kali lipat. Kalau di sana sholat 1 kali, di sini bagikan sholat 100.000 kali. Kalau di sana sholat 1 hari, berarti di sini seperti sholat 100.000 hari, kan gitu. Nah, sholat 100.000 hari itu berapa tahun? Nah, setahun 360 hari, tinggal dibagi aja. Ini kalau nggak pakai kalkulator kayaknya agak lemot. Itu sekitar 277 tahun. 277 tahun. Masih ingat Lailatul Qadar, Pak? Ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Nah, kalau ibadah 1 hari di tanah haram itu lebih afdol daripada ibadah di sini selama 277 tahun, dan ibadah pada Lailatul Qadar itu lebih afdol daripada ibadah selama 80-an tahun, berarti ibadah di tanah suci itu lebih dari 3 kali lipat lebih afdol daripada ibadah di Lailatul Qadar. Betul nggak? Lebih dari 3 kali lipat. Lailatul Qadar itu 80-an tahun. Tanah suci 270, lebih dari 3 kali lipatnya. Itu sangat istimewa. Itu di hari biasa, Pak. Maksud saya, imbalan ratusan ribu kali lipat itu di hari biasa untuk mereka yang di tanah suci. Loh, kalau sekarang gimana Ustaz? Loh, sekarang ya beda lagi hitungannya. Karena sekarang yang sedang berada di tanah suci, waktunya bertepatan dengan bulan suci. Jadi ya beda mesti. Kira-kira dapat berapa kali lipat mereka? Minimal dapat 2 kali lipat aja, ya sudah kalikan aja. Berarti ibadah di sana seharian dibandingkan di sini di hari-hari biasa ya bisa lebih dari 500-an tahun hitungannya. Ya, gitu hadirin. Jadi kita punya harapan mudah-mudahan di bulan-bulan suci ini kita dapat imbalan pahala yang mirip-mirip seperti mereka yang ibadah di tanah suci tapi di hari biasa, bukan di bulan suci ya. Nah, kalau di bulan suci ya mereka di bulan suci plus di tanah suci ya kita tidak bisa menandingi lagi. Nyambung sampai sini gitu. Maka kalau ada saudara kita, sanak kerabat kita, famili kita, teman-teman kita, sahabat kita yang sedang berada di tanah suci atau mau berangkat ke tanah suci, ya diingatkan kamu nanti akan menuju tanah suci bersamaan waktunya dengan bulan suci. Itu diingatkan. Itu tempat terbaik di waktu terbaik. Pahalanya mesti berlipat-lipat. Makanya orang kalau berangkat haji terus hajinya mabrur, kata Nabi gimana? Laisa lahul jaza'u illal jannah.
haji yang mabrur itu tidak ada pahala yang lain selain surga. Oh sudah mesti surga. Nah, dia sedang berada di tempat terbaik, di saat terbaik. Apalagi jamaah haji itu Pak, mereka sedang berada di tempat terbaik, di hari-hari terbaik. Kalau tadi kita bahas bulan, sekarang kita bahas harinya. Dari 4 bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang terbaik adalah Dzulhijjah. Yang terbaik adalah Dzulhijjah. Jadi pahala ibadah yang lebih tinggi lagi itu nanti di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah yang terbaik adalah 10 hari pertama. Yang terbaik adalah 10 hari pertama. Jadi urut-urutannya begitu Pak. Ada 4 bulan suci dalam 1 tahun. Dari 4 bulan suci ini ada 1 yang terbaik yaitu Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah ada 10 hari terbaik, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, kata Nabi. Tidak ada amal soleh yang lebih Allah sukai daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nanti sebentar lagi, kira-kira 13 hari lagi atau 14 hari lagi dari sekarang. Jadi kita akan berhadapan dengan 10 hari terbaik sepanjang tahun. Jadi kalau mau ditambahkan, setahun ada berapa hari Pak? Bu? Setahun ada berapa hari? 360. Kalau kalender Hijriah, kalender Masehi 365. Dari 360 hari dalam setahun ada 310 hari. Nah itu bahasanya gimana? Ada 310 hari yang istimewa dari 360 hari. 310 hari ini terpisah-pisah di 3 bulan yang berbeda. Saya ulangi Pak ya. Jadi ada 310 hari. Saya urutkan dari yang paling bawah. Yang pertama 10 hari pertama bulan Muharram. Yang kedua 10 hari ketiga bulan Ramadan. Nah, paling tinggi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kembali ke jamaah haji lagi. Jamaah haji Pak sedang di tanah suci, di bulan suci, bulan sucinya Dzulhijjah. Harinya 10 hari yang pertama. Tempatnya Masjidil Haram, di tanah haram, di dalam Masjidil Haram. Coba itu. Itu kalau masing-masing item ditingkatkan pahalanya sekali 1 aja, 2 kali lipat aja, itu dapatnya berapa tuh Pak? Bisa ngitungi lagi nggak aja? Nah sudah gede-gede, gile-gile. Jadi untuk panjenengan yang sudah pernah merasakan nikmatnya ibadah di tanah suci, bertepatan waktunya dengan bulan suci, bahkan di Masjidil Haram, semoga yang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Doakan aja terus, minta aja terus kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Karena itu adalah ibadah terbaik panjenengan di tempat terbaik, di waktu terbaik. Bagi yang belum berkesempatan, ya semoga nanti segera diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Masjidil Haram dan ke Tanah Haram. Demikian hadirin Allah. Jadi tambah satu lagi, ini masalah fikih juga. Kalau nanti panjenengan ada niat, ada rencana untuk ke Tanah Haram atau ke Tanah Suci yang tujuannya untuk umroh yang bukan umroh yang tidak jadi satu dengan haji, maka saya menyarankan berangkatlah ke Tanah Suci pada bulan suci. Berangkatlah ke Tanah Suci pada bulan suci. Nah, bulan suci kan ada 4, masih ingat ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 2 dari bulan suci ini sudah digunakan untuk haji. Tidak bisa untuk umroh. Umroh yang pisah dari haji nggak bisa. Umroh tok nggak pakai haji itu nggak bisa. Ini harus ada hajinya. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Berarti sisa 2, yaitu bulan Muharram dan Rajab. Nah,
Monggo nanti jenengan agendakan kalau ada rezeki, sudah ada rencana untuk berangkat umroh, pilihlah waktunya di bulan suci. Loh kenapa enggak Ramadan Ustaz? Oh Ramadan juga oke. Kalau jenengan punya kelebihan dana ya monggo. Nah, ibadah Ramadan, umroh di Ramadan itu juga istimewa. Kalau kata Rasul bagaikan haji bersama Nabi kan. Tapi ada kelemahannya. Apa? Biayanya. Biayanya mesti besar, mahal. Terus yang di sana juga ramai sekali, kepadatannya mirip seperti haji. Nah, sedangkan umroh di bulan haram, bulan suci, itu ada keunggulannya, pahalanya berlipat ganda juga. Nah, terkumpul dua hal tadi, tanah suci dan bulan suci. Yang kedua, secara biaya biasa aja, seperti hari-hari normal. Jadi jenengan dapat pahala berlipat-lipat dengan dana biasa aja. Nah, nanti biro haji umrohnya jangan dikasih tahu Pak. Nah, kalau tahu dia nanti dinaikkan harganya. Wallahu a'lam. Jadi itu sedikit tentang bulan suci dan puncak ibadah pada bulan suci itu nanti terkumpul di 10 hari pertama Dzulhijjah. Terutama yang di tanah suci. Terutama di tanah suci. Puncaknya adalah wukuf di Arafah dan Idul Adhanya dan penyembelihan hewan kurbannya nanti pada tanggal 10. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah tanggal 10 terbaik tanggal genap terbaik dari sepanjang tahun itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal ganjil terbaik yang ada dalam satu tahun adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Loh, apa ya Ustaz? Iya, dalilnya mana Ustaz? Ada. Wasyaf'i wal watr. Ada di surat Al-Fajr. Demi yang genap dan yang ganjil. Loh, kok hubungannya ke sana gimana Ustaz? Karena ayat sebelumnya berbunyi walayalin ashr. Demi malam yang 10. Banyak ulama mengatakan malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang genap dan yang ganjil berarti yang ada di 10 hari pertama itu. Nah, tanggal genap terbaik di waktu terbaik adalah tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal ganjil terbaik adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini diingat-ingat saja. Nah, sekaligus nanti kita bahas kurban. Berarti waktu terbaik untuk kurban para ulama sepakat itu adalah tanggal hari penyembelihan, namanya Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Idul Adha, Adha itu artinya menyembelih. Yaumun Nahri itu ya hari raya Idul Adha itu disebut dengan Yaumun Nahri. Kapan waktu terbaik untuk kurban atau penyembelihan hewan kurban? Para ulama sepakat tidak ada beda pendapat, yaitu sejak selesai sholat Id sampai menjelang zuhur. Itu adalah di hari pertama, di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu waktu terbaik untuk penyembelihan hewan kurban. Dan waktu penyembelihan hewan kurban masih bisa dilakukan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sampai hari tasyrik selesai. Batas maksimalnya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan batas maksimalnya subuh, sebagian lagi mengatakan batas maksimalnya asar atau maghrib tanggal 13 Dzulhijjah atau hari ketiga hari tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nanti benturan dengan hari Jumat gimana Ustaz? Nah, misalnya hari rayanya pas hari Jumat. Nah, termasuk ya itu tergantung keputusan yang mau diambil. Nanti mau Jumatan apa enggak siangnya? Paginya sudah sholat Id, siangnya mau Jumatan apa enggak? Mau Jumatan apa zuhur saja? Nah, itu kan para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan ya siangnya tetap wajib Jumatan. Tapi kata sebagian lagi ada ulama yang berpendapat kalau paginya sudah sholat Id maka siangnya tidak perlu sholat Jumat lagi, cukup sholat zuhur saja. Itu nanti masing-masing ada rincian pembahasannya. Nah, saya hanya menyebutkan kesimpulannya dulu. Nah, kalau nanti ada yang mau tanya ya boleh kita rincikan lagi. Nah, kalau misalnya ikut pendapat ulama yang pertama tadi yang mengatakan siangnya tetap wajib sholat Jumat walaupun paginya sudah sholat Id, berarti nyembelihnya kapan? Habis Id nyembelih kira-kira sampai menjelang Jumatan
beres belum? Hah? Apalagi nyembelihnya di masjid misalnya, tempat penyembelihan di masjid atau halaman masjid. Kira-kira sebelum Jumatan sudah beres belum itu? Nanti masjid mau dipakai untuk Jumatan. Oh, belum Ustaz, masih nggak karu-karuan tempatnya. Ya sudah, berarti mungkin dirumuskan, dimusyawarahkan. Oh, berarti masjid kita nyembelihnya nanti aja, misalnya habis Jumatan. Oh, terlalu siang panas. Nah, udah besok aja. Hari kapan tuh? Hari ke-11 atau tanggal 11, Pak. Tanggal 11 Dzulhijjah. Kalau itu sih beda cerita. Tapi kalau normal-normal saja, berarti yang paling afdol adalah penyembelihan pada tanggal 10. Itu yang disepakati para ulama. Itu hadirin Allah beberapa hal yang berkaitan dengan bulan haram. Nah, puncak dari bulan haram nanti adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu 10 hari terbaik sepanjang tahun, dan puncak dari ibadah-ibadah di 10 hari itu yaitu bagi jamaah haji tentu tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau kita di sini ya sama, tanggal 9 dan tanggal 10 juga. Tanggal 9-nya puasa, tanggal 10-nya hari raya, terus sholat Id dan ada penyembelihan. Kalau alam sholat. Itu satu. Mungkin untuk masalah ini ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi mungkin ada yang keliwat masalah-masalah fikih tentang bulan haram yang belum tersampaikan atau sudah disampaikan tapi belum paham, monggo ditanyakan. Kalau ada, Pak. Cek, mana dulu nih? Oh ya, saya jangan mau lah saya ngatur, monggo. Waalaikumsalam. Hah? Pahala Allah. Jangan tanyakan dulu aja, nanti saya terangkan. Nggih. Ya. Kan sudah bisa untuk dapat haji. Harusnya ini ya. Ya. Banyak. Lain-lain. Terus karena antriannya lama, ya. Kalau yang batas, sehingga dengan antrian itu lama, sehingga milik umroh daripada haji. Dapat haji bisa haji, ini kan mampu. Ini milik umroh ini pada umroh yang besar itu apakah bisa menutup haji? Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji mau tanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Oke. Ya. Ya. Sampai tanggal 9. Iya. Iya. Ya, kasih. Ini saya jawab dari yang paling mudah dulu nih. Kalau kita ngerjakan soal ujian kan, kerjakan yang paling gampang. Oke, saya jawab dari Pak Haji dulu. Yang pertama tadi kalimat terakhirnya Pak Haji Damiri mungkin kebalik, itu untuk saum Muharram. Rasul saum pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau saya hidup sampai tahun depan
saya juga akan puasa tanggal 9 Muharram, bukan untuk Dzulhijjah. Kalau untuk Dzulhijjah tidak ada kalimat itu. Kalau bulan Dzulhijjah ini saum yang paling afdol adalah tanggal 9-nya yang sering kita sebut dengan hari Arafah. Itu kaitannya dengan tanggalnya gitu Pak, bukan dengan wukufnya ya. Bu nanti keliru lagi, itu kaitannya dengan tanggalnya. Berarti nanti tergantung penanggalan di masing-masing negeri, bisa saja terjadi perbedaan penanggalan. Jadi patokannya adalah tanggal 9-nya, bukan wukufnya. Bisa saja misalnya Indonesia dengan Saudi terjadi perbedaan penanggalan. Berarti yang jadi patokan kita di sini untuk saum tanggal 9 Dzulhijjah ya tanggalnya itu, bukan wukufnya jamaah haji. Terus yang berikutnya, untuk saum, jelas saum pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu ya bisa dilakukan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 nggak boleh, wong itu hari raya, hukumnya haram, nggak boleh puasa. Tapi kalau diurutkan dari sisi keafdolan, yang paling afdol mana Ustaz? Ya jelas tanggal 1 sampai tanggal 9, full 9 hari. Tapi maksimal hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kecuali yang tanggal 9 yaitu sunnah muakkad ya. Atau yang jenengan ambil Senin Kemisnya toh pada 10 hari pertama itu, Senin Kemisnya, kecuali tanggal 8 dan tanggal 9 niatnya khusus. Bukan niat Senin, bukan niat Kamis. Kalau waktunya bertepatan dengan Senin dan Kamis. Tanggal 8 itu hari tarwiyah, puasa tarwiyah. Gimana Ustaz hukumnya? Sunnah juga. Dalilnya apa? Hadis. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi masih boleh diamalkan, masih boleh. Umumnya ulama berpandangan puasa tanggal 8 atau puasa hari tarwiyah hukumnya sunnah. Puasa tanggal 9 atau hari Arafah hukumnya sunnah muakkad, naik, levelnya naik. Okay. Jadi kalau ditanyakan urutan pahalanya yang paling besar adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Salah satu disebutkan Nabi mengampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kan lumayan Pak, puasa 2 tahun Pak. Walaupun saya berpendapat ya puasa dosa yang terhapus ya dosa kecil, bukan dosa besar. Itu nanti bisa kita bahas di depan. Berikutnya Alhamdulillah. Kalau misalnya ada orang di 10 hari pertama itu milih puasanya hanya tanggal 9-nya toh dan tanggal 8, yang dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia milih nggak puasa, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hukum maksimalnya adalah sunnah muakkad, nggak sampai wajib. Kalau dia milihnya tanggal 9-nya toh, ya nggak apa-apa juga. Dan kalau dia milih nggak puasa, ya nggak apa-apa juga. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Loh, kaidah hukum sunnah itu kan kayak gitu. Cuman yo emang ada peluang dapat pahala banyak, kenapa tidak diambil? Pahalanya berlimpah, ya dimanfaatkan. Monggo. Jadi bagi yang fisiknya kuat, sehat, segar, bugar, atau memang senang puasa, ya monggo aja puasa aja dari tanggal 1 sampai 9. Ada masalah. Atau jenengan punya target tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah mau mengkhatamkan Quran 1 kali, silakan, itu waktu terbaik kan. Ya mau dibikin aja sendiri targetnya. Apa Rasul dulu gitu Ustaz? Saya nggak tahu, nggak ada keterangannya. Yang jelas Rasul mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai daripada amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Berarti kan bebas, amal soleh apapun, itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan dari beliau tadi tentang haji. Nah ini memang dilema Pak. Atau bahasa lainnya apa itu? Yang buah-buahan yang di toko buah nggak ada itu Pak. Buah si malakama. Mau ngambil ini nanti kayak gini, milih yang ini kok kayaknya nggak pas. Jadi ini memang satu hal yang bikin kita harus istikharah minta kepada Allah. Tapi secara fikih aturannya seperti ini. Orang yang wajib haji itu salah satu syaratnya adalah mampu, kan gitu kan? Mampu, fisiknya sehat dan seterusnya. Mampu itu tidak mesti harus kaya, enggak. Mampu itu adalah dia sanggup untuk hadir di tanah suci. Entah gimana caranya, pokoknya dia hadir di situ. Entah dia nyari uang sendiri, kumpulkan sendiri, nabung, atau dia minjem, oke, selama minjemnya dengan cara yang benar, atau dia dapat hadiah dari orang lain, kamu berangkat, atau dapat hadiah dari apa itu, bukan hadiah Pak, apa namanya,
Astagfirullah. Mungkin yang daftar itu bapaknya atau ibunya terus meninggal kemudian di cancel, yang berangkat akhirnya dia. Nah, itu namanya apa tuh? Warisan. Hah? Apa istilahnya? Warisan. Ya yes, tidak ada masalah. Jadi atau bisa saja begini, ada orang nih, seorang pemuda misalnya, dia punya uang terbatas. Itu kalau dipakai haji cukup, tapi dia dalam keadaan terdesak untuk menikah. Kalau dia tidak segera menikah, nanti bisa jatuh pada perbuatan zina misalnya. Dan dana yang dia pakai itu hanya bisa pilih salah satu. Kalau dipakai untuk nikah, nanti nggak jadi haji. Kalau dipakai buat haji, nikahnya batal. Itu gimana tuh pilihannya tuh? Haji apa nikah? Haji apa nikah, Pak? Jawabannya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah fikih, Pak. Ya, menghindarkan kerusakan didahulukan daripada menambah manfaat. Daripada menambah manfaat. Haji itu nambah manfaat, nambah pahala dan seterusnya. Nikah itu menghindarkan kerusakan. Apa kerusakannya tadi? Zina. Berarti nikah didahulukan. Udah nikah aja dulu. Oh, berarti nggak jadi berangkat haji, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berarti sebenarnya dia belum wajib berangkat haji. Nah, sama tadi itu mirip-mirip tuh. Jadi kalau dia berangkat haji, maksudnya dananya untuk haji, mangkatnya masih berapa? 20 tahun lagi, Pak ya. Sekarang umurnya sudah 50 tahun. Berarti nanti berangkat umur 70 tahun. Iya nek masih masih urip gitu loh, Pak. Ya memang sih betul, nanti kalaupun dia tidak jadi berangkat, mudah-mudahan pahalanya sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Toh nanti bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Tapi kalau dia milih yang satu lagi, saya pengen segera berangkat sekarang saat saya masih hidup, walaupun itu bukan haji, berarti milihnya umroh. Toh umroh pertama itu kata para ulama seperti di mazhab Syafi'i dan Hambali, umroh yang pertama kali adalah wajib juga, walaupun bukan rukun Islam. Nah, yang rukun Islam itu haji, tapi yang umroh bukan rukun Islam. Jadi bisa saja dia milih, pokoknya saya bertekad selama saya masih hidup, saya ingin menginjakkan kaki di tanah suci. Walaupun tidak haji nggak apa-apa, yang penting umroh. Karena sebenarnya haji itu dia dihitung masih belum sanggup, belum mampu. Bukan karena nggak punya duit, tapi karena waktu tumbuhnya yang sangat lama. Yaitu pilihannya terserah saja. Makanya jawabannya tadi di awal saya sampaikan, istikharah aja dulu. Jadi serius Pak, ini istikharah, ya Allah, ini saya pilih haji apa umroh, tolong dipilihkan. Nah, nanti biar Allah yang pilihkan. Kalau umroh, istikharahnya benar, itu mesti nanti ada jawaban yang ajaib. Nah, jawabannya nanti akan Allah tampakkan. Kalau ternyata dia diperintah Allah dipilihkan untuk haji, nanti dia dimudahkan. Condong hatinya itu, kecenderungannya itu nanti ke situ terus, nggak kepikiran umroh, batal aja umrohnya, terus haji aja. Tapi kalau ternyata Allah memilihkan dia untuk berangkat umroh, nanti mesti cenderungnya ke arah itu. Itu khasiat dari istikharah itu gitu, Pak. Ngerti nih, Pak? Ya, gitulah kira-kira. Jadi memang dilema, Pak. Dilema. Nah, kalau buat mereka yang tinggalnya dekat dari tanah suci, tak gampang, jalan kaki aja beres. Para ulama itu menyampaikan, Pak, orang kalau tinggalnya dekat dari tanah suci, cuma jarak-jarak tempuh safar yang boleh kosong, kira-kira 80 km, mending dia berangkat haji jalan kaki daripada naik kendaraan, itu lebih afdal. Jalan kaki loh, Pak, jarak 80 km, Pak. Dari sini kemana? Wonosobo ada nggak? Sini Wonosobo, banyak ya 80 km. Jauhan. Kebumen. Pernah nggak jenengan kepikiran dari sini Bumen jalan kaki? Lah kalau jenengan tinggal di Mekah sana, yang atau tidak jauh dari kota Mekah, kata para ulama, mending jalan kaki aja. Kalau masih jarak tempuh safar, mending jarak tempuh safar yang sudah membolehkan qashar sholat atau belum mencapai jarak itu, mending jalan kaki aja, itu lebih betul. Tapi lagi-lagi nanti tergantung kekuatan fisiknya. Baru jalan 10 kilo sudah kos-kosan, ya jangan, yang penting pakai kendaraan. Itu Pak. Jadi alhamdulillah yang saya hormati. Sekarang yang saya tahu haji yang dikelola oleh negara kita hanya lewat satu pintu, Pak ya. Yang reguler kan satu pintu tuh. Kalau yang plus mungkin banyak pintu. Apalagi yang
plusnya plus. Nah itu tuh pintunya lebih beragam lagi. Ada yang berangkatnya colong-colongan, sampai di sana nanti kucing-kucingan. Nah kalau itu sih saya tidak menyarankan, nah, karena mesti nanti di sananya apa itu, yes, mesti kapiran gitu loh Pak, orang diurusi. Nah, kecuali ya atas rahmat Allah nanti dapat keajaiban di sana. Wallahu a'lam. Ya gitu Pak kira-kira jawabannya. Sudah Isya belum ya? 1 menit lagi. Boleh mungkin ada yang nanya dulu sebelum kita dengarkan azan. Nanti jawabnya setelah azan. Oh lagi, monggo Pak. Monggo. Hah? Badal haji. Nah, pertanyaannya gimana? Oh bisa dibadalkan, oh, digantikan yang lain. Oke, nanti kita bahas ya setelah azan. Insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin saya bisa meluruskan pertanyaan dari Pak Pangmo. Oke, monggo. Ada biologi itu menyampaikan sebelum berangkat katakanlah sama keluarganya, karena kedua itu menyampaikan itu dibadalkan saja memang rekanan saya sudah tinggi. Iya. Beberapa ribu, beberapa juta, tapi sebulannya dapat sertifikat lisensi. Oh beda. Orang mampu mati ini dan barisan misalkan 1 miliar. Misalnya Terus? Dan dapat tarik mungkin dapat pengen haji lah ya, tapi orang Islam kan mampu ini barisan 1 miliar. Kata di sini diberikan walaupun nggak niat berhaji itu sama ada bagiannya. Tapi bayar. Yang dibadalkan yang meninggal apa bukan? Oh yang sudah meninggal. Oh, oke. Ya, makasih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembahasan tentang badal haji itu satu pembahasan yang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena yang pertama itu syariat yang betul-betul ada dalam agama kita. Resmi Pak, itu betul ada, bisa halal, boleh dan sah membadalkan haji orang lain. Terutama yang sudah meninggal, terutama membadalkan haji yang sudah meninggal dan membadalkan haji. Badal itu artinya ganti Pak ya, ganti. Badal itu artinya ganti. Menggantikan orang lain untuk mengerjakan tugas manasik hajinya. Atau membadalkan haji orang yang sebenarnya dia masih hidup tapi tidak sanggup untuk berangkat haji, tapi punya dana. Hukumnya boleh, sah, nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan adalah yang diikhtilafkan para ulama itu tentang orang yang membadalkan. Apakah dia sudah harus haji terlebih dahulu atau boleh itu belum haji tapi haji yang pertama itu sekaligus untuk dirinya dan membadalkan orang lain. Jadi satu haji dua niat. Ini bisa apa enggak ini kalau kayak gini? Ya, menurut mayoritas ulama enggak bisa. Jadi kalau orang mau membadalkan haji, dia sendiri sudah pernah haji dulu. Jadi hajinya yang kedua itu atau ketiga itu baru bisa untuk membadalkan orang lain, menggantikan orang lain. Ini itu pertama. Yang kedua, kaitannya dengan niat Pak, masih niat. Kalau nanti panjenengan tertarik untuk membadalkan haji atau ngupah orang untuk membadalkan haji, entah untuk yang sudah meninggal atau yang masih hidup, karena tadi punya duit banyak misalnya, monggo dibadalkan. Tapi pilihlah orang yang terjaga dengan baik niatnya lillahi ta'ala. Jadi niat dia membadalkan itu betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena uang. Lumayan Pak, badal haji itu setahu saya sekarang sampai berapa ya tarifnya sekitar
Ya macam-macam, tapi dulu tuh standarnya ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta satu orang. Bahkan ada yang kayak jadi makelar. Nah, makelar. Jadi dia nampung apa itu banyak orderan. Nanti mungkin dia kiai atau dia seorang tokoh terus punya banyak murid di Mekah sana, sedang jadi mahasiswa di sana misalnya. Nanti dia nampung, ayo yang mau badal sini. Nanti orderannya tinggal di subkontrakkan ke sana. Yang berangkat bukan dia. Yang badalkan nanti murid-muridnya di sana atau rekanannya di sana. Kamu badalkan ya atas nama pulang. Kamu satu. Nanti yang daftar 10 orang nanti di sana yang menugaskan 10 orang. Ya pokoknya kalau dari sini sekian, nanti semakin ke sana dapatnya semakin ya mesti berkurang. Si eksekutornya di sana mesti dapatnya sudah tinggal berapa. Lah itu kalau seperti itu kan bisnis, Pak. Kalau bisnis gitu kira-kira niatnya betul-betul lillahi ta'ala enggak? Nah itu masalah tuh. Jadi saran saya kalau mau badalkan haji, mending lebih baik meminta bantuan kepada orang-orang terdekat saja. Ya, seperti ahli warisnya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Karena kalau orang terdekat, insya Allah niatnya lebih bersih, lebih tulus, lebih murni lillahi ta'ala daripada mengumpahkan kepada orang lain. Gitu Pak. Tapi kalau jenengan tanya, apakah sah Ustaz? Seumur hidup dia dulu nggak berangkat haji? Ya mudah-mudahan sah, nggak ada masalah. Siapa tahu itu bisa menggugurkan kewajiban haji si pulang tadi. Gitu Pak. Ya, pokoknya husnudzon aja kepada Allah, husnudzon aja. Daripada kita suudzon terus lah gimana? Masa sama Tuhan kita mau suudzon terus nanti dapatnya yang jelek-jelek. Betul Pak? Sudah cukup? Sudah terjawab ya? Sudah terjawab ya? 2 hal langsung saya jawab sekaligus. Jadi sudah terjawab. Oke. Monggo. Tidak ada? Cukup? Aman-aman saja? Kalau tidak ada, monggo. Ibadah sunnah itu bisa di double di satu ibadah. Puasa di bulan Dzulhijjah. Ada puasa sana berbeda. Ya betul. Apakah itu boleh? Ya, terima kasih. Ini berarti pertanyaan terakhir nih, karena ini saya butuh waktu juga untuk menjelaskan. Ya kira-kira 2-3 menit lah, semoga ini bisa bermanfaat. Saya ringkas saja. Ini pun masalah yang para ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan blas tidak bisa sama sekali satu ibadah niatnya 2 apa 3 itu nggak bisa. Jadi satu ibadah niatnya hanya 1. Ini satu pendapat. Satu pendapat yang lain bisa tapi ada syaratnya. Bisa tapi ada syaratnya. Tidak bisa digebyah-uyah semuanya itu enggak, tapi hanya pada jenis-jenis ibadah tertentu pada kondisi tertentu saja. Tidak dipukul rata itu enggak. Kalau saya cenderung ke pendapat yang kedua, Pak. Jadi bisa tapi hanya dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah ibadah yang sifatnya umum, ibadah yang sifatnya khusus, niatnya digandeng dengan ibadah yang sifatnya umum. Cara mengerjakannya sama, waktunya sama atau durasinya sama, niatnya double 2. Contohnya, ini contoh paling gampang dulu. Kata Rasul begini, kalau kamu masuk masjid sebelum duduk, sholatlah dulu 2 rakaat. Kan gitu nih? Itu perintah umum apa khusus? Itu nanti jenengan mengenalnya dengan sholat apa? Tahiyatul masjid. Rasulullah menyebut enggak kata tahiyatul masjid? Enggak. Berarti sholat tahiyatul masjid itu umum apa khusus? Umum apa khusus? Umum apa khusus? Perintahnya. Umum apa khusus? Umum. Pokoknya sholat apapun yang kamu kerjakan 2 rakaat sebelum kamu duduk ketika masuk masjid, berarti jatuhnya adalah tahiyatul masjid. Kan umum Pak, umum. Itu kalimat umum sekali.
Apa bisa dikhususkan? Bisa juga. Nanti jenengan masuk masjid karena waktu qomatnya masih lama, jenengan sholat 2 rakaat, niatnya dikhususkan untuk tahiyatul masjid, tidak dicampur dengan sholat qobliyah, tidak dicampur dengan sholat antara azan dan qomat, tidak dicampur dengan sholat-sholat yang lain. Enggak masalah juga, oke juga. Tapi seandainya itu dicampur dengan qobliyah misalnya, itu juga bisa. Qomat tinggal 2 menit sebelum subuh nih Pak, karena tadi agak lambat berangkatnya, terus ini mau tahiyatul masjid, kalau tahiyatul masjid duluan mesti nggak sempat lagi qobliyah. Akhirnya jenengan qobliyah terus diniatkan sekalian tahiyatul masjid. Nah itu bisa menurut pendapat yang nomor 2 bisa. Karena qobliyah itu khusus, tahiyatul masjid itu umum. Jadi yang khusus bisa dimasukkan ke yang umum. Puasa sunnah bulan haram itu umum. Itu umum. Pokoknya ini bulan haram, bulan suci, ada anjuran untuk puasa sunnah. Bebas, harinya bebas, tanggalnya, harinya terserah. Yang penting selama di bulan haram dan bukan di waktu yang dilarang puasa, yaitu hari raya. Okay. Berarti di 10 hari pertama Dzulhijjah, hari-hari yang umum atau bebas untuk puasa tanggal berapa sampai tanggal berapa? Yang umum, bebas mau puasa apa aja bisa. 1 sampai 7. Karena tanggal 8 itu khusus hari tarwiyah, tanggal 9 itu juga khusus, itu hari Arafah. Nah, ya untuk yang 2 ini jangan dicampur-campur niatnya. Ini jangan dicampur niatnya karena dia sudah spesifik. Adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 7 pas bertepatan ada Senin atau Kemisnya, jenengan puasa Senin di situ atau puasa Kamis di situ, terus niatnya sekalian puasa haram, puasa bulan haram, sah, tidak ada masalah. Mudah-mudahan pahalanya juga double. Nah, seandainya itu tidak diniatkan pun pahalanya sudah otomatis double gitu. Pahalanya sudah otomatis double. Puasa Senin Kamis dapat, puasa bulan haram juga. Jadi saya memilih yang kedua ini, Pak. Ya mau jenengan pilih yang pertama juga nggak apa-apa. Yang penting jangan berantem lah. Urusan niat kan urusan hati masing-masing tuh, Pak. Urusan niatnya deh malah berantem. Si anu Ustaz berantem jatuh-jatuhan karena nggak cocok masalah niat, ora pas. Itu dulu saya kira. Mudah-mudahan bermanfaat ngaji kita pada malam hari ini. Monggo disiapkan, sebentar lagi kita akan memasuki atau berjumpa dengan 10 hari terbaik sepanjang tahun. Ya silakan siapkan dananya, dan ibadah infak sedekah terbaik puncaknya nanti adalah kurban. Siapkan dana terbaiknya, siapkan dananya yang paling halal, paling barokah untuk kurban. Siapkan tubuh fisiknya untuk nanti ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah apapun. Kecuali haji dan umroh memang nggak bisa karena kita sedang di sini. Kalau yang di sana diingatkan, kamu sedang berada di waktu terbaik, di tempat terbaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kekurangan dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Kebenaran dari Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.